الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته الطاهرين أجمعين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والصالحين والعلماء العالمين والمصنفين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب أربعين نووي. ثم إلى حضرة جميع أساتذتنا لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحديث السابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hadis utawi hadis as-sabi'a asyara ingkang kaping 17. Iku an Abi Ya'la Saddad ila akhirih. An Abi Ya'la Saddad bin Ausin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Inna Allaha satamane Allah iku kataba mesti sapa Allah al-ihsana ing gawe bagus ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Wa idza qataltum mongko nalikane mateni sapa sira kabeh fa aksilu mongko gawe bagus sapa sira al-qitnata ing tingkae mateni. Wa idza dzabhtum lan nalikane nyembelih sapa sira fa aksilu mongko gawe bagus sapa sira al-dibhata ing tingkae mbelih. Wal yuhidda lan landhepno sapa sira wal yuhidda lan landhepno sapa ahadukum salah suwijine ira kabeh syafrotahu ing gawane ahad ing alate ahad utawa ing pesone utawa ing gendone ahad fal yurih lan ngepenakno sapa ahad jadi hatahu ing sembelihane hayawane ahad ing sembelihane ing hayawan sembelihane ahad. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang nomor 17 ini berkenaan dengan Allah telah memerintahkan untuk berbuat baik pada siapa saja, termasuk juga kepada manusia dan kepada binatang. Ada peri kemanusiaan dan peri kebinatangan. Inna Allaha kataba ihsana ala kulli syai'in. Terus fa idza qataltum fahsinu al-qisrata. Ketika kamu membunuh utawa apa? Ya membunuh. Fahsinu al-qisrata mongko gawe bagus ing tingkae matane. Kalau di sini contohnya yaitu inda qasmil muslimin fil qisas. Ketika ada qisas. Qisas itu ya suatu pelanggaran, suatu dosa yang pada akhirnya hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman mati ini ya tidak boleh memakai hal-hal yang mengerikan. Sebenarnya ketika menghukum seorang al-ghuzjo, menghukum kepada seseorang sampai mati itu ya sudah ngeri. Ngono ki wis ngeri sebenarnya. Kalau di Indonesia mungkin hukum mati itu ditembak. Siapa yang senapan yang
disediakan ada 11 atau 10 ceritanya. Yang nanti yang ada pelurunya cuma satu loh, itu kan sebenarnya ya ketika seandainya kita melihat ngeri kan harus ngeri ya, coba biar mati, ini ya sudah ngeri. Yang menurut itu jauh lebih baik ketika ada hukuman mati yang pernah kita lihat itu seperti digerasi sampai meninggal, itu kan sangat mengerikan. Atau mungkin hukum fetis, setiap ada orang lewat mengiris, setiap ada orang lewat mengiris sampai kehabisan darah nanti mati, itu kan jauh lebih mengerikan lagi. Dan hukuman yang paling baik untuk hukuman mati itu ya sebenarnya sudah ngeri. Ya, hal yang semacam itu ya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wa idza dzabhtum fasinu adibhata, ketika kamu menyembelih binatang yang halal, ayam, kambing, kerbau, itu ya fasinu, jangan memakai alat yang tumpul ketika menyembelih, alatnya harus tajam dan tidak boleh menyembelih hewan itu di depan hewan yang lain, termasuk seperti itu. Karena apa ya, walaupun itu binatang ya punya perasaan, punya rasa takut, punya apa, walaupun binatang ya Pak, itu toto komonya sunai. Kalau dihukum fikih itu sunahnya memang begitu, tidak boleh menyembelih binatang di depan binatang yang lain. Sudah paham ya? Kira-kira sudah paham ya? Ono hewan itu sing disembelih siji, sing 6 didiri-diri ke delok nih, ya itu enggak boleh. Harusnya enggak begitu. Karena apa? Binatang juga punya perasaan. Itu ajaran peri kebinatangan, enggak boleh menyembelih di depan apa hewan yang lain. Terus benda yang buat menyembelih tersebut, pisau atau bendo itu ya ketika sudah nyembelih satu pasti kan ada darah, kotor dengan darahnya itu ya dibersihkan nanti untuk menyembelih yang lain. Nah, kira-kira belai manuk itu ya, belai manuk cilik-cilik durung puyuh sesuai dengan ini. Berarti setiap menyembelih nes, belai lagi, nes, belai lagi. Menyembelih binatang itu juga ada tata caranya. Selain itu tenggorokannya putus, terus otot kanan kiri juga putus. Terus binatang yang masih menyusui tidak boleh disembelih. Saran kamu punya kambing wedok bisa menyusui, itu tidak boleh disembelih dulu. Besok ketika anaknya sudah tidak butuh air susu kambing tersebut baru boleh disembelih. Tetapi kalau di kalangan kita, tradisi kita, nah ono kurban itu biasanya nyembelih lanang sing. Nah nanti kalau anaknya sudah besar, memang sudah tidak membutuhkan air susunya, induknya tidak membutuhkan air susu dari induknya, nanti boleh disembelih. Kira-kira aturan-aturan yang semacam ini hewani atau tetap baik ya? Tetap baik. Sesuatu yang didhawuhi oleh kanjeng Nabi, walaupun mungkin itu cara berpikirnya kita urung tekan, tapi itu tetap ajaran yang baik. Kalau nanti anaknya sudah besar dan sudah tidak membutuhkan air susu, tidak bisa mandiri, nanti boleh disembelih. Itu ya biasa. Kayak memang itu kan cara akal kita menerima ajaran yang semacam itu ya plong. Memang caranya memang begitu, tidak boleh sembarangan. Terus hadis selanjutnya, al hadis utawi hadis as-samina asyara ingkang kaping 18.
Abi Darin Jundu Bibni Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan yaitu ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha wedya sapa sira takwa sapa sira Allah ing Allah haitsuma kunta ing endi panggonan ketemu sapa sira kabeh. Ning endi wae panggonan kita harus bertakwa kepada Allah. Ini ya setiap hari kita memang harus begitu. Wa'ati lan nganut burinana sapa sira as-sayyi'ata ing perbuatan Allah al-hasanata ing kebagusan. Dengan harapan tamhuha mongko bisa melebur apa hasanah ing sayyi'ah. Terus wa khaliq lan jerawungana sapa sira kabeh lan gawe pakerti sapa sira annasa ing manungsa bi khuluqin kelawan pakerti hasanen kang bagus. Rawahu nyeritakake ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngendika sapa Imam Tirmidzi hadis kuwi mau hadisun iku hadis hasanun kang bagus. Terus wa fi ba'din nusakh lan iku tetep ing sebagiane kitab nusakh sing liya kuwi mau hasanun sahihun utawi dawuh hasanun sahihun. Bukan hadis hasanun tapi hasanun sahihun. Hadisnya memang kuat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Setiap orang kalau sudah berpegangan ini, maka orang tersebut akan selalu terjaga diri dari hal-hal yang maksiat. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Dalam keadaan sendiri atau dengan orang lain, berteman dengan orang baik atau berteman dengan orang buruk, itu ketika kita tertanam di hati kita ittaqillaha wedya sapa sira ing Allah, kuwi pasti perbuatan kita apa yang kita lakukan pasti terkendalikan, tidak berhutang. Terus buat bisayyata al-hasanata tamhuha. Andaikan terlanjur melakukan hal-hal yang menimbulkan dosa, melakukan maksiat, cepat-cepatlah untuk berbuat baik dengan harapan perbuatan baik tersebut bisa menutupi kejelekan yang kita lakukan. Bukan berarti ini setiap memberi kesempatan kita berbuat jelek itu tidak ya. Jangan begini, ketika kita berbuat jelek terus berbuat baik, nah besok lagi berbuat jelek lagi ditutup dengan kebaikan lagi, tidak begitu. Nanti dosa lagi ditutup pahala lagi, dosa lagi tidak. Ini harus kadung terlanjur melakukan kejelekan, terlanjur melakukan kemaksiatan ini, itu langsung berbuat baik dengan harapan kebaikan yang kita lakukan tersebut bisa menutupi kejelekan yang terlanjur kita lakukan. Bisa diresapi ya, sangat mudah. Bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Terus lakukan kebaikan kalau terlanjur melakukan kemaksiatan. Ini juga sangat mudah. Ini di konteks manapun juga begitu. Dalam sendirian, dalam berdua, dalam selanjutnya dan seterusnya. Terus ketika menanam rasa takwa kepada Allah itu
ketika kita sendiri yakinlah bahwa yang kedua adalah Allah yang mengawasi kita, yang mengawasi gerak-gerik kita adalah Allah. Ketika kita berdua, Mas Afif sama Mas Johan mau melakukan hal-hal yang negatif, ketika takwa ingat bahwa Allah akan melihat gerak-gerik kita semua yang kita lakukan, maka akan terkendali. Allah pasti melihat kita itu ya tetap terkendali. Andai kan kita bertiga, yang keempat adalah Allah, ya. Pasti orang yang tertanam rasa takwa di hatinya itu akan melakukan kejelekan, kemaksiatan, pasti bisa terkendali. Orang ini langsung gas, ini langsung los. Selanjutnya ketika kita terlanjur melakukan kejelekan, kemaksiatan, maka kita cepat-cepatlah berbuat kebaikan dengan harapan kebaikan tadi bisa menutupi kejelekan atau kemaksiatan yang kita lakukan. Dan wa'adi ini adalah sesuatu yang harus cepat-cepat kita lakukan. Kalau dalam Al-Quran itu ada wasari'u ilallah, wasari'u ilallahi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Ketika kita melakukan dosa, maka cepat-cepatlah melakukan untuk mendapat ridhonya Allah, melakukan hal-hal apa saja yang nantinya mendapatkan ampunan dari Allah. Ini tidak boleh legaliti, harus secepatnya kita melakukan. Terus wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Terus berinteraksi, bertutur sapa kepada siapa saja, kepada manusia siapa saja dengan budi pekerti yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Cara Jawa ya ana tata krama, unggah-ungguh, suba-suta. Kepada siapa saja, kepada orang yang sejajar dengan kita ya kita baik, kepada orang yang di bawah kita, anak kecil, kita juga sayang. Kepada orang yang lebih tua, yang lebih pintar, yang lebih hebat dari kita berbuat hormat, menghormati. Nah, setiap kita kalau tertanam yang demikian, itu pasti cara melakukan hal-hal yang bermaksiat, yang negatif itu pasti terkendali. Orang seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Diperintah baik dari orang tua, ya kita melakukan dengan baik. Andai kan kita memang tidak sempat, tidak bisa, tidak mampu melakukan perintah baik dari orang tua, cara beralasan itu ya juga dengan cara yang baik. Contoh, kita kekuatan kita cuma mengangkat sesuatu yang beratnya 50 kilo, kita tidak mampu. Ya, kalau orang tua mereka itu kalau memang tidak mampu ya katakan tidak mampu. Andai kan dicoba, dijajal cek kuat orang, ternyata kalau tidak kuat, tidak mampu, ya kita bilangnya ya tetap baik kepada orang tua. Hadis di sini, kalau suatu saat jenengan kok membaca kitab-kitab lain, ini kalau di sini makola termilik hadisun hasanun, hadis yang bagus. Terus di kitab yang lain, mungkin di kitab karena banyaknya kitab itu hasanun, hadis ini sahih, hasan juga sahih. Terus contoh-contoh dari wa'adi sayyata al-hasanata itu ya juga sangat banyak. Terus wakholiqin nasa bi khuluqin hasanin ini juga sangat banyak. Terus tentang takwa itu tadi, kita melakukan hal-hal yang baik itu tidak boleh ditunda-tunda seperti dawai Allah wasyari'u ila maghfiratin. Dan melakukan hal-hal yang baik itu juga kita tidak boleh istilahnya alias dari itu. Kalau di kaidah usul fikih ini al-itharu bil ibadati itu
kita mengalah dalam urusan ibadah. Coba perhatikan, kita mengalah dalam urusan ibadah itu makruhun. Contohnya ketika sudah masuk waktu azan, contoh terdekat pada kita. Ketika jam 17:55 itu memang sudah waktu masuknya maghrib. Berarti kalau ada dua orang ini ya memang harus cepat-cepatan. Tidak boleh, kowe baik, ini enggak boleh. Kita harus cepat-cepatan. Karena al-ithar ngalah dalam urusan ibadah itu makruhun. Contoh satu itu. Contoh selanjutnya ya sangat banyak. Tetapi kalau di dunia itu mahbubun, ngalah dalam urusan dunia itu mahbubun. Ini prakteknya ojo wale. Nah urusan dunia kita pengen menang, pengen nomor 1. Tetapi kalau dalam urusan ibadah itu enggak begitu. Harus ini usahakan mengalah dalam urusan ibadah. Kebaikan apa saja itu kita itharobil ibadah itu maka bubun disenangi. Ini ya dalilnya dari Quran. Fastabiqul khairat. Ini langsung diambil, ada poinnya. Berlomba-lombalah dalam urusan kebaikan. Apa saja kebaikan itu yang jumlahnya ya ribuan. Terus dalil yang diambil dari al-itharu bil ibadah di makruhun wa di dunya makbubun itu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qaumun yata'akharu anis safil awal hatta yu'akhiruhum wa finnar. Seorang kaum itu dalam urusan ibadah itu ngeri, sehingga dia tidak mendapatkan barisan awal dalam sholat. Terus pada akhirnya yu'akhiruhum wahu, nantinya andaikan orang tersebut masuk neraka, Allah akan mengakhirkan dia di dalam neraka. Mengakhirkan dia di dalam neraka itu contohnya orang limong mlebu neraka sing nyata akharu kuwi mau dikereke wong papat terus diangkat ke swarga. Orang yang yu'akhiru kuwi mau masih tertinggal di neraka. Ya ta'akharu anisofil awal itu mau hatta yu'akhiru wawu finnar. Hal-hal yang semacam itu ya kita hindari. Terus lagi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau suatu saat kita dijadikan pemimpin dan memang kita mampu, ya, kuat, mampu dan bisa, itu kita ya jalani dengan santainya, ya. Siapa saja Mas Arif besok suatu saat kalau sudah mampu jadi pemimpin, ingat-ingat, kalau memang Anda mampu, bisa, otaknya ya otaknya cerdas, ya kita jalani. Seorang pemimpin karena kaum atau masyarakat tanpa pemimpin itu ya kaya wedhus dingon jubiar ora sing angon. Ketika ada pemimpinnya, mbok sak elek-eleke pemimpin itu tetap pemimpin, iso sithik akeh iso ngendhaleke masyarakat. Jangan dibalik ketika jadi pemimpin malah ngejur masyarakat, itu tidak boleh. Itu bukan tuntunan kita. Terus nantinya kalau suatu saat menjadi pemimpin, ini sering saya sampaikan kepada konco-konco ini sering. Tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Kebijakan dari seorang pemimpin, seorang imam itu kepada rakyatnya itu harus ada hubungan kemaslahatan, ada hubungan kemakmuran, ada hubungan kesejahteraan. Itu juga diambil dari hadisnya Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu adalah pemimpin, dan seorang pemimpin suatu saat
ketika kita menghadap Allah akan dimintai pertanggungan jawab. Itu ya sangat besar, sangat apa ya? Pokoknya ya ketika kita mendengar ini kita ya rada wedi. Tetapi wedi ini ya pokoknya ya santai. Tapi wedi jangan sampai wedinya itu melebihi ngasih ngentaknya kesadaran kita itu tidak. Setiap kita memang punya tanggung jawab pada diri kita sendiri, yang sudah berkeluarga ya tanggung jawab kepada keluarga, yang nantinya jadi RT dan presiden seterusnya itu juga punya tanggung jawab. Wa yusiru ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang tersebut mengalah dalam urusan mengalah dalam urusan keagamaan walaupun dirinya itu punya kemampuan. Ini tentang itakillah. Ini kalau seorang pemimpin itakillah, punya pegangan itakillah haitsuma kunta ini ya akan korupsi ya juga takut kepada Allah. Seorang pemimpin kalau ingin menyelewengkan hal-hal keuangan atau apa, itu kalau ingat bahwa Allah akan selalu mencatat apa yang kita lakukan itu tetap terkendali. Itu begitu. Jangan nanti dibalik, Allah Gusti Allah harus ngerti ya. Kesembarangan itu ya namanya sembrono. Hal-hal yang demikian itu memang terkadang seseorang ketika menemukan menemukan problem itu mencari tahunya, mencari solusinya, itu terkadang bukan orang yang beragama, itu terkadang tidak. Makanya kebanyakan solusi orang yang beragama itu tidak bisa masuk kepada mereka. Contoh ketika kemarin saya sampaikan, ketika marah disuruh wudhu. Kalau memang orang tersebut jarang melakukan wudhu, ya sangat janggal. Padahal wudhu tersebut bisa memadamkan emosi kita. Juga suatu saat ketika kita marah, emosinya kita tinggi, kita wudhu, kita melakukan sholat. Itu saya kira sedikit banyaknya tetap bisa meredam emosinya. Untuk pertemuan ini saya kira cukup sekian. Untuk selanjutnya yaitu hadis yang nomor 19. Ini agak panjang. Al-hadits tasi'a asyara wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim